Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eli Kusuma, pada pembelajaran Matematika kelas 7 semester 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Kita lihat tayangan berikut ini. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain pun ikut bertambah, ataupun sebaliknya. Sedangkan perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan antara dua besaran, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang, atau sebaliknya, begitu. Penggunaannya untuk perbandingan senilai yaitu perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang dihabiskan. Kemudian perbandingan harga barang dengan banyak barang yang dibeli. Kemudian perbandingan banyaknya bahan baku untuk membuat kue dengan banyaknya kue yang ingin dibuat. Sehingga di sini, apabila jarak yang ditempuh kendaraan itu semakin jauh, maka bahan bakar yang dihabiskan pun semakin banyak. Begitupun pula dalam pembuatan kue. Apabila jumlah kue yang akan dibuat itu sedikit, maka banyaknya bahan yang digunakan pun sedikit. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai digunakan pada perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak. Kemudian ada perbandingan lama suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerja. Jadi, apabila seseorang menempuh dengan kecepatan yang tinggi, maka waktu yang ditempuh akan semakin. Jadi, perbandingan senilai dan berbalik nilai yaitu cepat. Kemudian tentang perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak. Apabila hewan ternaknya semakin banyak, maka persediaan makanannya akan semakin cepat habis, gitu. Begitu juga dengan lama suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerja. Apabila pekerjanya semakin banyak, maka lama pekerjaan itu juga akan semakin cepat selesai. Jadi perbandingannya itu terbalik begitu. Kemudian untuk rumusnya, perbandingan senilai yaitu A banding B sama dengan C banding D. Dirumuskan A per B sama dengan C per D. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai, di sini saya simbolkan A banding B sama dengan P banding Q. Dalam pencariannya nanti, penyelesaiannya yaitu A per B sama dengan Q per P. Karena berbalik nilai, maka P banding Q di sini penyelesaiannya saya ganti yaitu Q per P. Yang kedua yaitu menentukan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini ada 6 contoh bentuk soal di mana nanti di sini akan kita urai atau akan kita tentukan apakah perbandingan nomor 1 sampai nomor 6 ini senilai atau berbalik nilai. Jadi di sini kita menentukan dulu apakah nomor 1 ini senilai atau berbalik nilai. Yang pertama tentang harga baju dengan banyaknya baju. Harga 18 baju yaitu 540.000. Bagaimana dengan harga 2,5 lusin baju? 2,5 lusin kalau kita buat per biji yaitu 2,5 kali 12 gitu. Nah, maka 2,5 lusin ini nanti harganya akan lebih mahal. Karena dia lebih mahal, maka di sini perbandingannya yaitu perbandingan senilai. Kemudian yang nomor 2, perbandingan antara jarak dengan kecepatan rata-rata. Jarak kota P dan Q dapat ditempuh 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km. Sedangkan dengan kecepatan rata-rata 80 km, jarak yang ditempuh selama berapa jam? Nah, 4 jam itu kecepatannya 60. Bagaimana kalau kecepatannya ditambah 80 km? Kira-kira dia akan sampai atau akan menempuh waktunya semakin banyak atau semakin sedikit? Otomatis semakin sedikit begitu. Maka nomor 2 ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang nomor 3, jarak dengan bensin. Banyaknya bensin yang diperlukan. Apabila 44 km diperlukan 8 liter bensin,
Maka apabila 165 km, bensin yang diperlukan semakin banyak. Berarti dia berbanding lurus gitu. Maka perbandingannya adalah senilai. Kemudian yang nomor 4. Untuk membuat 6 potong kue dengan bahan, maka dia termasuk senilai. Kemudian nomor 5. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras. Nah, ini tentang persediaan makan dan banyaknya yang akan memakan. Maka semakin banyak orang yang memakannya, maka persediaan beras akan semakin cepat habis gitu. Maka dia termasuk berbalik nilai. Kemudian yang nomor 6. Harga 1 lusin buku itu 18.000. Nah, jika Anton membeli 3 buku saja, maka di sini dia termasuk senilai. Oke. Sampai di sini semoga bisa dimengerti. Kita lanjut. 3 yaitu grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, bahwa perbandingan senilai itu berbanding lurus, berarti dia grafiknya ke atas. Sedangkan berbalik nilai, maka grafiknya akan turun ke bawah, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada 18 baju dengan harga 540.000. Harga 2 lusin baju tersebut adalah berapa? Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa ini adalah contoh perbandingan senilai karena sudah kita urai di sebelumnya tadi. Kita selesaikan. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, di sini saya gunakan tabel. Begini. Di sini ada harga 18 baju, berarti di sini baju dan di sini harga. 18 baju harganya 540.000. Nah, sedangkan 2,5 lusin baju di sini 2,5 lusin kita ubah dulu ke dalam bentuk pitch, yaitu 2,5 dikali dengan 12. Jadi di sini nanti saya hasilnya menulisnya adalah per bajunya, yaitu 2,5 kali 12 ada 30. Nah, harganya berapa gitu? Saya simbolkan di sini X. Karena perbandingan senilai, maka di sini saya menulisnya 18 per 30 sama dengan 540.000 dibagi X. Nah, untuk perbandingan senilai, maka tinggal kita samakan, hanya saja di sini kita kasih per gitu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah menggunakan perkalian silang. Nah, di sini. Di sini saya tulis dulu 18 kali X sama dengan 30 kali 540.000. Nah, di sini akan kita cari X, maka kita langsung saja X sama dengan 30 kali 540.000 dibagi dengan 18. Nah, dari sini bisa kita coret, yaitu 540 atau 54 dibagi 18 dapat 3. Nah, sedangkan di sini tinggal kita kalikan. Saya tulis dulu 30 kali 30.000. Sehingga hasilnya 900.000. Nah, begitu mudah bukan? Contoh soal selanjutnya. Seorang anak mengetik 115 kata setiap 5 menit. Jika anak itu mengetik selama 30 menit, maka banyak kata yang dapat diketik adalah, kita buat tabel dulu. Di sini kata dan di sini menit. Di sini ada 115 kata dalam waktu 5 menit. Bagaimana jika dalam waktu 30 menit? Nah, maka X-nya di sini. Kita selesaikan seperti biasa. 115 dibagi X sama dengan 5 bagi 30. Kita kalikan silang.
Saya ambil dari sini dulu, yang ada variabel X-nya saya taruh di sebelah sini kiri, yaitu 5 kali X sama dengan 115 kali 30. X sama dengan 115 kali 30 per 5. Kita bisa sederhanakan di sini, 30 dibagi 5 dapat 6. Kemudian kita kalikan 115 dengan 6. Yaitu 690. Nah, maka banyak kata yang dapat diketik yaitu 690 kata. Itu sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, tentukan A. Liter bensin yang diperlukan, B. Gambarlah grafiknya. Di sini kita cari dulu jarak yang ditempuh 84 km itu menghabiskan berapa liter bensin. Nah, di sini ada bensin, kemudian jarak, liter bensin. 8 liter bensin dapat menempuh jarak 56 km. Jika 84 km, maka berapa liter? 8 per X sama dengan 56 per 84. Ini nanti untuk jawaban A. Kita kalikan silang, 56 kali X sama dengan 8 kali 84. X sama dengan 8 kali 84 per 56. Di sini bisa kita sederhanakan, dapat 7. Maka 84 dibagi 7 yaitu 12 liter bensin. Yang B, gambarlah grafiknya. Di sini sudah saya sediakan kotak-kotak agar mempermudah menggambar grafiknya. Jadi untuk menggambar grafiknya, maka di tabel ini saya isi, di sini ada 12 liter ya, 12 liter bensin. Yang pertama, di sini saya pertebal ini. Di sini. Nah, di sini menandakan bensin dalam liter. Sedangkan yang ke bawah ini menandakan jarak dalam kilometer. Nah, untuk yang pertama 8 liter bensin, maka saya tulis di sini. Maaf, di sini 8 liter bensin dapat menempuh jarak 56 km. Misal 56 km di sini. Nah, maka kita buat titik temunya, titik potongnya, yaitu di sini. Kemudian 12 liter bensin dapat ditempuh dengan 84 km. Kita satukan titik temunya sini. Nah, setelah itu kita tarik garis dari dua titik potong ini. Nah, gini. Ini grafiknya. Oke, itu saja tentang perbandingan senilai. Kita lanjut ke contoh perbandingan berbalik nilai. Contoh soal. Jarak kota P dan Q dapat ditempuh selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, jarak tersebut ditempuh selama berapa jam gitu. Nah, di sini kita selesaikan, dibuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada waktu, dengan kecepatan. Dalam waktu 4 jam, kecepatan rata-ratanya 60 km per jam.
Kemudian dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, jarak tersebut ditempuh selama berapa jam begitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah saya buat X lagi. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai di sini 4 per X sama dengan, nah kalau tadi sama, maka karena berbalik nilai kita balik. Di sini 80 per 60. Jadi 80 dulu baru 60 gitu. Kita lanjut pakai perkalian silang seperti biasa, yaitu 80 kali X sama dengan 4 kali 60. X sama dengan 4 kali 60 per 80. Di sini kita bisa sederhanakan 4 dibagi 8. Di sini dapat 2, di sini 1. 6 dibagi 3, maka di sini hasilnya 3. Nah, maka jarak tersebut ditempuh selama 3 jam. Kita lanjut. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu titik-titik hari. Nah, di sini kita buat tabel persediaan beras yang cukup untuk 20 orang. Persediaan beras. Di sini ada orang dan di sini hari. Di sini ada 20 orang, cukup untuk 15 hari. Kemudian jika bertambah 5 orang, maka di sini 20 ditambah 5 sehingga hasilnya 25. Persediaan beras akan habis dalam waktu, kita selesaikan, 20 per 25 sama dengan berbalik nilai ya, maka X per 15. Kita kalikan silang seperti biasa, 25 kali X sama dengan 20 kali 15. X sama dengan 20 kali 15 per 25. Kita bisa sederhanakan, 20 dibagi 5 dapat 4. 25 dibagi 5 dapat 5. Di sini ada 15 dan 5. Kita sederhanakan lagi, dapat 3. Maka di sini tinggal 4 kali 3 hasilnya 12. Kita ke contoh soal terakhir. 8 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 75 hari. Jika pekerjaan akan diselesaikan selama 50 hari, maka banyak pekerja yang diperlukan adalah, kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini banyak pekerja dan di sini lama, hari. Di sini ada 8 pekerja yang memerlukan waktu 75 hari. Apabila ingin diselesaikan dalam waktu 50 hari, maka berapa pekerja yang dibutuhkan? 8 per X sama dengan, ingat ini perbandingan berbalik nilai, maka ditulis dulu 50 per 75. Kita kalikan silang, X kali 50 sama dengan 8 kali 75. X sama dengan 8 kali 75 per 50. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 25, dapat 3, di sini dapat 2. Di sini bisa kita sederhanakan lagi, 8 dibagi 2 dapat 4. Sehingga di sini hasilnya adalah 12. 12 apa? 12 pekerja. Itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.